Baik, pada kali ini Bu Flora akan mencoba menerangkan atau menjelaskan hitungan dari persilangan monohibrida. Nah, persilangan monohibrida ini ada dua, ya. Persilangan monohibrida ada dua, yaitu persilangan monohibrida dominan berarti salah satu induknya adalah dominan, yang satu induk dominan, induk yang lainnya resesif, ya. Terus yang kedua adalah persilangan monohibrida intermediate. Oke, berarti di sini kalau intermediate itu tidak ada yang dominan, ya. Tidak ada yang dominan. Oke, nah ini nanti Bu Flora akan langsung pada soalnya saja, ya. Jadi nanti bisa kalian bedakan antara persilangan monohibrida dominan dan monohibrida intermediate. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu, adalah persilangan monohibrida dominan. Soalnya, ya, contoh soalnya, langsung kita ke soalnya saja biar langsung mudah dipahami. Contoh soalnya misalkan, ya, bunga mawar galur murni berarti asli, ya, ini ya, murni, mempunyai genotip M besar dan M besar. Jadi di sini merah. Disilangkan dengan mawar dengan genotip M kecil. Ini putih. Nah, kalau di sini kita lihat M besar dan M besar itu untuk menunjukkan bahwa yang warna merah ini adalah dominan. Bagaimana rasio fenotip dan genotip pada keturunan kedua jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, ya, jadi F1 disilangkan dengan F1. Oke, kita akan mencari rasionya. Nah, di sini terlihat, ya, di sini dari soal kita lihat kata kuncinya dulu. Ya, kita lihat di sini ada MM nih, ya. M besar dan M besar. Nah, ini kata kuncinya di situ. M kecil dan M kecil. Ini berarti sebagai induk dominan. Jadi kalau hurufnya besar-besar ini berarti induknya dominan, dan yang di sini adalah resesif, ya, induknya yang resesif. Oke, dan satu lagi keturunan kedua. Jadi yang dicari adalah keturunan kedua jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya. Ya, di sini jadi yang Bu Flora garis merah itu adalah keywordsnya atau kata pentingnya, ya. Sekarang kita kerjakan, ya, jawab, ya, kita jawab. Yang pertama kita tentukan dulu induknya, ya, seperti kemarin sudah Bu Flora terangkan singkatan-singkatannya apa saja. P yang pertama adalah parental. P itu parental. Induk yang betina itu yang M besar dan M besar. Berarti yang dominan yang betina. Disilangkan dengan induk jantannya atau gamet jantannya yang resesif, M kecil dan M kecil. Ingat, ya, ini adalah persilangan monohibrida dominan. Oke, kita lihat di sini gametnya. Gametnya adalah, untuk ini kita lihat
M besar dan M besar. Sedangkan yang di sini M kecil dan M kecil. Oke, kita buat papan caturnya untuk lebih mudah ya, untuk lebih memudahkan kalian untuk mengetahui genotip yang dihasilkan serta fenotip yang dihasilkan. Sebetulnya kalau keturunan pertama itu lebih mudah. Oke, kita lihat filial pertama, keturunan yang pertama dulu. Ya, karena yang ditanya adalah keturunan kedua. Nah, keturunan kedua berarti keturunan pertama harus kita cari dulu. Oke, kita buat papan caturnya. Di sini gamet jantan dan yang di sini gamet betina. Oke. Ini yang gamet jantan, M kecil dan M kecil. Ya, gamet jantannya kita masukkan ke sini. Sini. Yang ini gamet betina. M besar, M besar. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya, keturunan pertamanya. Ya, keturunan pertamanya berarti kita kalikan silang sama seperti perkalian itu. M besar M kecil, yang di sini juga M besar M kecil, di sini M besar M kecil, dan di sini juga M besar dan M kecil. Ya, oke. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ternyata keturunan pertama itu mempunyai genotip yang sama. Ya, genotip itu pasangan gen. Genotipnya sama dengan M besar M kecil. Oke. Nah, ini fenotipnya apa? Fenotip itu adalah yang nampak, sifat yang nampak adalah merah. Kenapa seperti itu? Karena tadi dikatakan bahwa dominan, ya. Ini baru yang pertama, ya. Ini berarti keturunan yang pertama. Nah, pertanyaannya adalah keturunan kedua. Kalau kita lihat lagi yang tadi, nah kata kuncinya adalah keturunan pertama. Rasio genotip dan fenotip pada keturunan kedua jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya. Ya, berarti sekarang induknya adalah keturunan pertama. Nah, keturunan pertama tadi hasilnya adalah M besar dan M kecil genotipnya. Nah, disilangkan dengan sesamanya. Nah, ini disilangkan dengan sesamanya. Jadi sama-sama M besar dan M kecil. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat gametnya dulu. M besar ya, sama ya. Ini juga M besar dan M kecil. Oke. Kita buat papan caturnya untuk mengetahui filial atau keturunan yang kedua. Oke, ini induk yang jantan, ini induk yang betina. Oke, ini kita masukkan M besar dan M kecil. Ini ya, yang di sini ya, masukkan ke sini. Yang ini juga M besar dan M kecil. Oke, sekarang kita lihat pasangan genotipnya. Ini berarti hasilnya adalah M besar, yang di sini M besar, M kecil. Yang di sini M besar, M kecil, dan yang di sini adalah M kecil dan M kecil. Baik. Nah, dari hasil papan catur ini bisa kita lihat bahwa hasil keturunan kedua adalah genotipnya M besar ya, ada 3 macam ya, M besar, M kecil ya, sedangkan yang satunya M kecil dan M kecil. Oke. Ini disebut dengan homozigot. Homozigot itu artinya apa? Hurufnya ini cara gampangnya
cara mudahnya itu homozigot itu pasangan genotipnya itu sama, hurufnya sama. Yang di sini hetero, ya, heterozigot. Ya, ini juga homozigot. Oke, ya, oke. Sekarang yang ini, yang homozigot, yang genotipnya M besar, berapa jumlahnya? Ini jumlahnya adalah 1. Nah, berarti rasionya adalah 1/4. 4 dapat dari mana? Karena jumlah keturunannya ada 4, ya. 1/4 dikalikan 100%. Sehingga yang di sini adalah 25%. Oke, sedangkan yang ini jumlahnya 2. Ya, 2/4 dikali 100%. Ini jumlahnya 50%. Oke, yang di sini 1/4 dikali 100%. Oke, 25%. Nah, ini kalau dilihat dari genotipnya. Nah, sekarang kalau dilihat dari fenotipnya bagaimana? Nah, dilihat dari fenotipnya, ya, yang M besar ini, M besar dan M besar ini bunganya warnanya merah, ya, karena dia dominan. Sedangkan M besar M kecil ini bunganya berwarna merah juga, ini juga merah. Nah, sedangkan yang ini M kecil dan M kecil ini bunganya berwarna putih. Sehingga rasio fenotipnya sama dengan merah dibandingkan dengan yang putih. Kalau ini tadi adalah rasio genotip. Nah, ini kalau rasio fenotip berarti merahnya berapa persen? Merahnya 75%. Dapatnya dari mana? Kan gitu kan? Nih, yang merah itu berarti 3/4. 3, yang putih 1. Berarti di sini 75% itu warnanya merah dan 25% warnanya putih. Itu kalau rasio fenotipnya. Jadi kita bedakan antara rasio genotip dan rasio fenotip. Nah, demikian ya. Demikian kalau misalkan keturunan pertama itu disilangkan dengan sesamanya. Keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, maka dihasilkan rasio genotipnya 1:2:1. Nah, sekarang kalau misalkan bagaimana, ya, ini masih soal bunga mawar tadi, bagaimana rasio genotip, ya, rasio genotip dan fenotip jika, ya, keturunan pertama disilangkan dengan induk yang resesif. Bagaimana rasio genotip dan fenotip jika keturunan pertama disilangkan dengan induk resesif. Nah, ini kata kuncinya di sini. Induk yang resesif. Ini maksudnya di sini adalah keturunan kedua, ya. Ya, oke. Turunan kedua. Nah, ini berarti kita masukkan langsung aja, ya, parental yang kedua tadi, langsung P2, parentalnya yang betina tadi M besar dan M kecil. Nah, disilangkan dengan induk yang resesif. Yang resesif adalah induk yang jantan. Berarti M kecil dan M kecil. Ya, langsung kita P2 saja, jangan enggak usah ke P1. P1-nya tadi sudah kita hitung tadi di atas, ya. Oke, kita masukkan gametnya. Gametnya berarti di sini M besar, M kecil. Ya, di sini M kecil, M kecil. Oke.
kita buat papan caturnya seperti tadi ya, kita buat papan caturnya. Ini berarti M kecil dan M kecil. Yang di sini adalah M besar dan M kecil. Kita masukkan dulu hasilnya atau filialnya. Ini filialnya ya. Berarti di sini M besar M kecil, ya toh. Di sini berarti juga M besar M kecil. Di sini M kecil dan M kecil. Dan yang di sini M kecil dan M kecil. Nah, dari papan catur ini bisa kita lihat bahwa secara genotifnya itu hanya ada dua, yaitu M besar M kecil dan M kecil dan M kecil. Berarti di sini nanti dihasilkan ya, dihasilkan heterozigot berapa rasionya? Rasionya berarti 2/4 dikalikan 100%, sehingga ketemunya adalah 50%. Sedangkan yang ini sama ya, heterozigot juga, rasionya 2/4 dikali 100%. Ya, oke. Ini juga 50%. Jadi yang mempunyai genotip M besar M kecil ya, M besar dan M kecil itu 50%, dan M kecil ini homozigot. Ya, homozigot itu 2/4 kali 100% juga 50%. Nah, sekarang fenotipnya bagaimana? Nah, sekarang ya, fenotipnya itu berarti yang ini tadi warnanya merah. Merah, tapi dia merah heterozigot ya. Dan yang ini warnanya putih. Nah, rasionya berarti berapa? Rasionya 2/2 ya, atau yang merah 50% dan yang putih 50%. Nah, seperti itu. Oke ya. Kalau di dalam soal nanti ada langsung pada jumlahnya. Jadi kalau misalkan dari hasil persilangan, lanjut ya, dari hasil persilangan ya, mau dihasilkan misalkan 200 tanaman. Berapakah yang merah dan berapakah yang putih? Ya, berapakah yang merah dan berapakah yang putih? Berarti yang merah itu berarti yang dihasilkan yang warnanya merah, mawar merah, itu berarti hasilnya 200 dikalikan 50%. Ya, itu berarti ada 100 tanaman, sedangkan yang putih juga, putihnya juga hasilnya 100 tanaman. 200 dikalikan 50%. Berarti di sini ada 100 tanaman. Nah, ini kalau soal yang kedua tadi. Kalau soal yang pertama berarti tinggal dikalikan ya. 200 dikalikan 75% berarti ada 150 tanaman yang warnanya merah, dan yang 50 tanaman itu warnanya putih. Kalau pada soal yang pertama tadi, kalau yang di sini tadi. Oke. Nah, ini kalau di sini berarti nanti dia misalkan ada 200 tanaman ya, dihasilkan 200 tanaman, maka yang 75% dari 200 ya, 75% dari 200 itu berarti 150. Ini dia warnanya merah. Ya, sedangkan yang di sini 25%-nya ya, 50%-nya adalah berwarna putih. Oke. Demikian tadi penjelasan dari Bu Flora tentang
persilangan monohibrida ya, monohibrida dominan. Nah, kalian persilangan monohibrida dominan itu adalah persilangan dengan satu sifat beda. Oke ya, selalu semangat dan patuhi protokol kesehatan agar kalian juga bisa selamat dan menjaga kesehatan serta keselamatan. Terima kasih.